Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mita Pitlia, saya dari Bim Baki Mangunasarkoro, Bekasi Timur. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-24. Bagian A itu temanya mengenai modul tulis 1A. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A? Yaitu, tidak ada syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 1A. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Tujuan utamanya, anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A. Tujuan khususnya, anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Yaitu ajak anak berdialog agar ia tertarik. Awali dengan dialog umum, gunakan gambar sebagai tema dialog atau berdiagram. Setelah anak tertarik, barulah kita mengajak anak untuk menyambung titik dengan cara yang menyenangkan. Bimbing anak untuk memegang alat tulis saat menulis. Motivator mengarahkan anak ke dialog biba. Ajak anak untuk verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, atau bernyanyi. Dalam satu lembar, modul tulis tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1A? Tujuan utamanya, perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 1A. Tujuan khususnya, perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak menulis dengan konsep yang benar dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir dari bagian A. Apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Yaitu tulis 1B. Lanjut ke bagian B, itu temanya mengenai modul tulis 1B. Apa syarat? Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Yaitu syaratnya tulis 1A dan huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1B? Tujuan utamanya, anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Tujuan khususnya, anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Yaitu ajak anak berdialog agar ia tertarik. Awali dengan dialog umum, gunakan gambar sebagai tema dialog. Setelah anak tertarik, barulah kita mengajak anak untuk menulis simbol A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan. Ajak anak untuk menunjuk sambil menyebut simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian, bimbing anak untuk menulis simbol huruf tersebut. Sambil menulis, motivator menyebutkan bunyi hurufnya dan memberi penekanan pada huruf yang akan dikenalkan. Dalam satu lembar modul tulis, tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 1B? Yaitu yang utama, perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat bermain modul tulis 1B. Tujuan khususnya, perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A, I, U, E, O dengan konsep yang benar. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir dari bagian B. Apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Yaitu tulis 2. Lanjut ke bagian C, yaitu temanya mengenai modul tulis 2. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis? Jawabannya yaitu tulis 1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Tujuan utamanya, anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Tujuan khususnya, anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Jawabannya, awali dengan memberikan simbol huruf yang sudah dikenal agar ia tertarik. Ajak anak berdialog dengan dialog umum. Gunakan gambar sebagai tema dialog.
Ajak anak untuk menulis simbol huruf dan pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 2? Tujuan utama, perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 2. Tujuan khususnya, perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan konsep yang benar. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir dari bagian C. Apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2, yaitu tulis 4. Lanjut ke bagian D, yaitu temanya mengenai modul tulis 4. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Yaitu syaratnya tulis 2 dan modul B1A atau B1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 4? Tujuan utama, anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Tujuan khususnya, latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Pastikan tujuan di modul B1A atau B1B sudah terpenuhi sehingga anak paham dengan kata yang akan ditulis. Agar kegiatan menulis semakin menyenangkan, awali dengan berdiagram. Kemudian ajak anak untuk menulis kata yang ada dalam modul dan pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul tulis 4? Tujuan utamanya, perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul tulis 4. Tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak mau dan mampu menulis kata sederhana pada modul tulis 4. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima dari bagian D. Apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 4? Yaitu tulis 6. Sekian tugas belajar di luar kelas hari ke-24. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye.